Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku, siswa baru SMK Rajasa tahun pelajaran 2020-2021. Kami atas nama pejabat SMK Rajasa mengucapkan terima kasih. Kalian sudah mempercayakan SMK Rajasa sebagai tempat pendidikan yang kalian senangi. Anak-anak sekalian, kurikulum SMK Rajasa itu menggunakan kurikulum tahun 2013, revisi 2018. Bidang keahlian yang ada di SMK Rajasa itu: satu, ada bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Yang kedua, itu ada bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, bidang keahlian bisnis dan manajemen. Untuk bidang keahlian teknologi dan rekayasa, itu ada satu, yaitu program keahlian teknik ketenaga listrikan. Kompetensinya keahlian adalah teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian yang kedua ada program keahlian teknik mesin. Kompetensi keahliannya adalah teknik pemesinan. Yang ketiga, bidang keahlian teknologi dan rekayasa itu adalah program keahlian teknik otomotif. Kompetensi keahliannya adalah teknik kendaraan ringan. Selanjutnya, untuk bidang keahlian teknik informasi dan komunikasi itu hanya satu, yaitu program keahlian teknik komputer dan informasi. Kompetensi keahliannya teknik komputer dan jaringan. Untuk bidang keahlian bisnis dan manajemen di SMK Rajasa ada dua. Yang pertama adalah program keahlian akuntansi dan keuangan. Kompetensi keahliannya akuntansi dan keuangan lembaga. Selanjutnya ada program keahlian manajemen perkantoran. Kompetensi keahliannya adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Itulah beberapa kompetensi keahlian yang ada di SMK Rajasa. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk mata pelajaran. Untuk mata pelajaran itu selama kalian itu belajar di SMK Rajasa, mata pelajarannya itu yang pertama adalah muatan nasional, ada yang kedua itu muatan kewilayahan, muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan nasional itu ada mata pelajaran pendidikan agama, ada pendidikan dan kewirausahaan dan Pancasila, ada bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sejarah Indonesia itu diajarkan di kelas 10, tetapi semua jurusan itu mata pelajarannya diberikan. Yang kedua adalah muatan kewilayahan. Yang pertama, seni budaya itu diajarkan di kelas 10. Bahasa daerah Jawa itu diajarkan di kelas 10. Kemudian pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan itu diajarkan di kelas 10 dan kelas 11. Lalu ada muatan peminatan kejuruan
itu ada 3 dasar bidang kejuruan, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Itu masing-masing jurusan berbeda. Itu nanti akan dijelaskan di ketua jurusannya masing-masing. Selanjutnya anak-anak sekalian, selama kalian belajar di SMK Rajasa, bagaimana cara penilaiannya? Kita mengetahui bahwa kita menggunakan K13, kurikulum 13, revisi 2018, itu ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, itu ada 2, yaitu penilaian spiritual dan yang kedua penilaian sosial. Penilaian spiritual itu contohnya cinta damai, menghargai perbedaan agama, kerjasama lintas agama, melindungi yang kecil, melindungi yang lemah, dan persahabatan. Itu semuanya adalah penilaian spiritual. Caranya, Bapak Ibu guru menilai spiritual itu adalah waktu pembelajaran, observasi, penglihatan. Selanjutnya yaitu penilaian sosial. Penilaian sosial ada penilaian perilaku jujur, ada penilaian disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lain-lain sebagainya. Semuanya itu adalah penilaian menggunakan cara observasi, penglihatan selama proses belajar mengajar di kelas. Nah, anak-anakku sekalian, untuk penilaian pengetahuan itu adalah penilaian yang dilakukan saat kalian ulangan harian, saat kalian diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir tahun. Itu adalah penilaian pengetahuan yang harus kamu kerjakan dan kalian laksanakan. Selanjutnya adalah keterampilan, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu ada kinerja, ada proyek, dan juga ada portofolio. Nah, kinerja itu adalah penilaian produk. Jadi ini keterampilan itu adalah yang terpenting, itu adalah produk, penilaian kinerja, proyek, dan portofolio. Portofolio itu hasil daripada selama kamu praktek di bengkel. Itulah anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, dimengerti, dan kalian bisa melaksanakan pembelajaran di SMK Rajasa dengan rasa senang, aman, tenang. Semoga kalian sukses semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi SMK Rajasa tahun ajaran 2020-2021. Dan saya ucapkan selamat datang bagi kalian peserta didik baru. Semoga selama melakukan proses belajar mengajar di sini kalian berjalan dengan baik, lancar, dan bahagia. Oke, pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana menjaga diri kita agar kita tetap sehat, bugar, kuat, baik jasmani maupun rohani. Lalu apa yang membahayakan diri kita itu? Sesuai dengan judul kita yang akan kita pelajari, yaitu tentang apa saja sih bahaya dari kenakalan remaja dan bahaya dari coronavirus yang saat ini telah mengganggu aktivitas kita
sehingga kita belum bisa bertemu, belum bisa melihat secara langsung bagaimana wajah-wajah dari para guru kalian, dan juga kita belum bisa melihat bagaimana sih wajah-wajah dari peserta didik baru yang akan kita ajar. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu kenakalan remaja. Pengertian dari kenakalan remaja sendiri adalah perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi dari usia masa anak-anak menjadi masa dewasa. Lalu untuk kenakalan remaja sendiri itu ada lingkarannya. Saya menyebutnya lingkaran setan. Kenapa lingkaran setan? Ya karena efek dari kegiatan yang tertulis di situ merupakan efek negatif. Pertama yaitu bahaya merokok. Nah, ini adalah gambar dari efek seorang perokok. Ya, efeknya bisa rambutnya rontok, matanya bisa katarak, hidungnya bisa terkena kanker, dan masih banyak lagi. Untuk itu, hindari penggunaan rokok. Lalu yang kedua adalah bahaya narkoba. Nah, untuk bahaya narkoba sendiri ada beberapa efek terhadap diri si pemakai. Yaitu pertama, bisa mengubah sikap dan kepribadian dari si pemakai yang menghasilkan sikap agresif atau brutal, dan efeknya bisa menuju ke tindak kriminal. Lalu kenapa si pemakai itu melakukan tindakan kriminal? Nah, itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dari kecanduan narkoba itu, sehingga dia harus bagaimanapun caranya dia harus bisa memenuhi itu, dan tindakannya bisa melakukan pencurian, penjamretan, dan lain sebagainya. Dan juga efek dari narkoba itu mempengaruhi kesehatan fisik, mental, emosi, sosial si pemakai, dan menimbulkan sifat masa bodoh dan kehilangan motivasi. Nah, kalau kalian punya sikap-sikap yang masa bodoh dan tidak ada motivasi ke sekolah, berarti ini tanda-tanda kalau kalian pengguna narkoba. Lalu efek untuk terhadap keluarga. Pertama, bisa jadi si pemakai tidak sopan di rumah, melawan orang tua, tidak segan-segan melakukan kekerasan jika keinginannya tidak terpenuhi. Lalu kurang menghargai harta milik yang ada, yaitu karena ingin memenuhi kebutuhan kecanduan narkobanya tadi. Lalu efeknya juga bisa mencemarkan nama keluarga karena ulah dari si pemakai sendiri. Dan tentu saja untuk menangani sebuah kecanduan narkoba membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perawatan maupun pemulihannya. Lalu ada efek lagi selain diri pemakai dan keluarga si pemakai, yaitu lingkungan masyarakat. Pertama, si pemakai tidak segan-segan melakukan tindak pidana, ya karena tadi itu dia melakukan tindakan kriminal, akhirnya dia mendapatkan pidana, lalu mengganggu ketertiban umum, mengganggu masyarakat, meresahkan masyarakat, menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan masyarakat di sekitar, sehingga efeknya juga bisa mengucilkan diri si pemakai. Nah, lalu jika sudah tahu apa dampak dari kenakalan remaja, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kalian harus perbanyak melakukan ibadah. Jangan lupa sholat. Lalu yang kedua, memperbaiki komunikasi dengan orang tua, seperti mengajak mengobrol atau mungkin curhat jika kalian punya masalah. Lalu perbanyak melakukan aktivitas yang bermanfaat,
seperti olahraga atau melakukan hobi yang kalian sukai atau melakukan kegiatan ekskul jika kalian berada di dalam lingkungan sekolah. Dan curhat pun tidak harus dengan orang tua, guru, teman, sahabat, seperti itu. Nah, untuk itu manfaatkan diri kalian menjadi diri yang berguna, yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan sekitar rumah kalian, ataupun lingkungan sekolah. Setelah mengetahui bahaya dari kenakalan remaja, nah sekarang kita harus tahu bahaya dari coronavirus yang telah menghinggapi kehidupan kita saat ini. Pertama, apa itu yang disebut dengan virus corona? Virus corona itu merupakan keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan, dan sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, batuk, demam. Lalu yang perlu kita ketahui, bagaimana cara virus corona itu melakukan penyebaran. Nah, pertama, virus corona itu menyebar karena tetesan atau cairan dari mulut kita, entah melalui mulut atau melalui hidung kita, yang menempel di benda-benda sekitar kita, sehingga apabila ada orang lain yang menyentuh benda yang tertempel oleh tetesan kita, maka orang itu akan tercemar atau terkena virus tersebut. Lalu apa saja gejala yang dialami oleh pasien yang terkena virus corona? Pertama, ada sakit tenggorokan atau merasakan sakit tenggorokan, merasakan demam, merasakan batuk dan pilek, lalu tubuh terasa letih ataupun lesu, dan pernapasan kita terganggu. Lalu gejala-gejala ini akan selalu terasa dari 2 hari bahkan hingga 14 hari. Lalu bagaimana pencegahannya? Pertama, dimanapun kalian berada, gunakan masker, lalu selalu cuci tangan, memakai sabun, dan jangan lupa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berolahraga. Dan apabila kalian batuk ataupun pilek, sesak nafas, segera periksakan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Untuk itu, marilah kita jaga diri kita, jaga kesehatan kita, jaga perilaku kita dari apapun yang bersifat negatif, supaya kita akan selalu bisa beraktivitas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.